Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Putri Wijaya dengan NPM 712409150006. Pada video kali ini saya akan membahas tentang RAM, mulai dari pengertian, karakteristik, metode, jenis-jenisnya hingga kapasitas penyimpanannya. Yang pertama sekali saya akan membahas tentang pengertian RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yaitu memori utama pada komputer atau perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara ketika komputer sedang digunakan. RAM disebut Random Access karena prosesor dapat mengakses data di dalamnya secara acak dan cepat, tanpa harus mengikuti urutan tertentu seperti pada media penyimpanan lain. Namun, data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan karena sifatnya volatile atau tidak permanen. Selanjutnya, yaitu karakteristik RAM. RAM punya akses yang sangat cepat, tapi datanya tidak permanen. RAM juga digunakan langsung oleh prosesor atau CPU saat kita menjalankan program. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat dan lancar komputer kita saat membuka banyak aplikasi. Kemudian, metode penyimpanan RAM dibagi menjadi dua. Yang pertama, SRAM atau Static RAM, yang lebih cepat dan tidak perlu disegarkan terus-menerus, biasanya dipakai untuk cache prosesor. Yang kedua, DRAM atau Dynamic RAM, yang lebih lambat tapi lebih murah dan bisa menyimpan data lebih banyak. Ini yang umum digunakan di komputer. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis RAM. Ada DRAM, SDRAM, dan DDR SDRAM yang punya banyak versi, mulai dari DDR1 sampai DDR5 yang paling baru. Lalu ada juga SRAM untuk cache, VRAM untuk grafis di GPU, dan LPDDR yang hemat daya. Biasanya dipakai di smartphone dan laptop. Dan yang terakhir yaitu tentang kapasitas sebuah RAM. Untuk smartphone biasanya antara 2-16 GB, laptop dan komputer biasanya 4-64 GB, sedangkan komputer server atau gaming bisa sampai 128 GB atau lebih. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dibuka tanpa membuat komputer lambat. Jadi, kesimpulannya, RAM sangat penting untuk kecepatan dan performa komputer. Tanpa RAM yang cukup, komputer bisa terasa lemot meskipun prosesornya cepat. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini mengenai RAM. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.